Biarkan mentari bersinar pagi ini, malam memang seharusnya tenggelam. Oke, kali ini kita akan bedah bareng gagasan-gagasan inti dari buku Systemic Healer karya Al-Faridzi Al-Jawi. Kita akan gali lebih dalam, mulai dari apa sih sebenarnya luka warisan itu, gimana cara ia muncul, sampai siapa yang terpilih buat jadi penyembuh di dalam sebuah keluarga. Yuk kita mulai penjelajahan batin ini. Kita mulai dari pertanyaan yang mungkin dalam banget buat sebagian dari kita. Coba deh, pernah nggak Anda merasa ada kesedihan atau kecemasan yang kayaknya nggak ada sumbernya? Atau mungkin Anda melihat pola yang sama terus berulang di keluarga, misalnya soal hubungan, karir, atau bahkan kesehatan. Seolah-olah ada skrip takdir yang nggak kelihatan. Nah, perasaan inilah yang jadi pintu masuk kita buat memahami apa itu luka leluhur. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kita pegang. Penulisnya sendiri bilang, apa yang ada di buku ini tuh bukan kebenaran mutlak, tapi lebih kayak undangan buat kita merenung bareng-bareng. Jadi, yuk kita sikapi obrolan ini sebagai ruang untuk membuka pikiran, melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Baik, mari kita masuk ke fondasi utamanya, konsep tentang adanya warisan tak kasat mata ini. Konsep pertama yang harus kita kenal adalah athar. Jadi, asar ini, menurut buku ini, adalah semacam jejak ruhani. Gampangnya, bayangin aja ini kayak gema emosi atau trauma dari leluhur yang energinya masih nyangkut di keturunannya. Yang penting banget buat digarisbawahi, ini beda ya sama konsep dosa warisan. Asar ini bukan soal dosa atau kesalahan yang diturunkan, tapi lebih ke soal informasi dan energi dari sebuah peristiwa yang belum selesai dan butuh penyelesaian. Nah, kalau ada luka warisan, pertanyaannya kan, terus siapa yang bertugas menyembuhkannya? Disinilah kita ketemu sama tokoh utamanya. Dan inilah dia, sang systemic healer. Jadi, apa sih systemic healer itu? Gampangnya, mereka ini adalah individu di sebuah keluarga yang jiwanya itu kepanggil buat jadi utusan penyembuh. Mereka ini bukan korban yang paling menderita loh. Justru, mereka adalah agen perubahan. Mereka punya kepekaan buat merasakan ada yang nggak beres di sistem keluarganya dan punya potensi buat mutusin rantai penderitaan itu. Ini pertanyaan yang penting banget. Gimana sih caranya kita ngenalin tanda-tanda kalau beban yang kita rasain ini jangan-jangan asalnya dari athar leluhur? Buku ini ngasih beberapa gejala yang nyata banget. Coba deh perhatikan. Ada nggak pola hubungan yang nggak sehat yang berulang dari nenek ke ibu terus ke Anda? Atau Anda sering banget merasa cemas atau sedih tanpa ada pemicu yang jelas di hidup Anda sekarang? Atau jangan-jangan Anda ngerasa ikut bertanggung jawab atas tragedi keluarga yang terjadi jauh sebelum Anda lahir? Nah, inilah cara luka leluhur itu ngomong lewat diri kita, minta buat diperhatikan dan disembuhkan. Oke, sekarang kita udah tahu ada luka dan ada penyembuhannya. Tapi gimana caranya semua ini bisa ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya? Yuk, kita bedah mekanismenya. Coba deh resapi kutipan ini. Kalau kalian menderita, aku juga tidak pantas bahagia. Dalam banget ya. Ini adalah bisikan dari sebuah kesetiaan buta yang tanpa kita sadari malah melukai diri sendiri. Nah, ini dia yang disebut hukum kesetiaan tak sadar. Jadi karena rasa cinta yang begitu dalam, jiwa seorang anak itu bisa merasa nggak pantas buat hidup lebih bahagia atau lebih sukses dibanding orang tua atau leluhurnya yang dulu hidupnya menderita. Hasilnya, tanpa sadar, dia bisa aja menyabotase kebahagiaannya sendiri cuma buat tetap setia sama penderitaan leluhur. Ini bukan kutukan ya, ini adalah cinta yang salah alamat. Terus informasi penderitaan dan kesetiaan ini lewatnya mana? Buku ini ngenalin kita ke konsep knowing field. Coba bayangin deh, ini tuh kayak server cloud spiritualnya keluarga kita. Di sanalah semua data, entah itu kebahagiaan, trauma, rahasia, bahkan harapan, semua tersimpan. Dan data ini bisa diakses sama tiap anggota keluarga, biasanya sih lewat intuisi, mimpi, atau firasat yang kuat banget. Dan yang bikin konsep knowing field ini makin menarik, ternyata ada jembatannya ke dunia sains loh. Seperti yang kita lihat di sini, ide tentang medan batin keluarga ini nyambung sama teori medan morfik. Terus, konsep energi leluhur juga sejalan sama penemuan epigenetik, yang nunjukin gimana trauma bisa mengubah ekspresi gen kita. Ini bukti kalau kearifan spiritual dan penemuan ilmiah modern itu sebenarnya bisa jalan bareng. Oke, setelah kita paham masalahnya, paham juga mekanismenya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana jalan keluarnya? Apa aja pendekatan penyembuhannya? Penulis buku ini nawarin beberapa metode yang unik. Pertama, ada konseling 3D dan diagnosa ekologi bootstrap. Intinya, ini adalah cara untuk membaca dan memetakan dari mana sih asal-muasal luka atau justru kekuatan warisan ini dalam diri kita.
Terus yang kedua ada kalibrasi foton. Ini adalah sebuah proses metaforis di mana kita seolah-olah menata ulang partikel cahaya di dalam batin kita dan menggunakan Asmaul Husna sebagai frekuensi penyembuhnya. Dan inilah mungkin buah termanis dari semua proses penyembuhan ini. Namanya syafaat terbalik. Artinya apa? Ini gagasan yang indah banget, bahwa ketika kita sembuh dan kita mendoakan leluhur dengan tulus, energi penyembuhan itu nggak cuma berguna buat masa depan kita, tapi juga bisa mengalir ke belakang, menembus waktu, buat jadi cahaya dan ngangkat derajat para leluhur kita yang udah tiada. Akhirnya, kita sampai di tujuan akhir dari seluruh perjalanan ini, yaitu menutup siklus yang ada. Ini adalah cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Jadi takdir yang berulang itu apa? Buku ini bilang, itu bukan kutukan yang harus kita terima pasrah. Anggaplah itu sebagai medan informasi, semacam pesan error dari sistem keluarga yang lagi nyari satu orang buat ngeklik repair, buat ngasih resolusi ke cerita lama yang muter-muter terus. Dan siapa yang seringkali dapat peran itu? Dialah yang disebut anak terakhir. Eits, tapi tunggu dulu, ini penting banget. Ini bukan soal urutan kelahiran fisik ya, ini adalah sebuah peran ruhani. Anak terakhir adalah jiwa yang oleh takdir ditempatkan di posisi untuk jadi titik henti dari siklus penderitaan dan sekaligus jadi gerbang pembuka buat kesembuhan seluruh garis keturunannya. Kutipan ini benar-benar merangkum semua harapan dari perjalanan seorang systemic healer, bahwa sesakit apapun, sepanjang apapun rantai penderitaan itu, akan selalu ada satu jiwa yang ditakdirkan untuk bangkit dan punya kekuatan untuk bilang, cukup, luka ini berhenti di saya. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah perenungan buat Anda. Setelah mendengar semua ini, coba deh rasakan jejak rohani apa ya yang mungkin selama ini Anda pikul tanpa sadar. Dan pertanyaan terbesarnya, gimana kalau semua kepekaan, semua pergulatan, dan semua rasa sakit Anda selama ini sebetulnya bukan kelemahan, tapi justru sebuah panggilan jiwa untuk menjadi jembatan penyembuhan bagi keluarga Anda? Coba renungkan. Jika di dalam kepala lamu tak mampu berkuasa, bagaimana bisa nanti memimpin seluruh manusia? Bijak itu dari hati, bukan dari kata. Motivasi omong saja, tapi tak beri